Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan mereview pengalaman saya pasca operasi lasik. Pasca lasik itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman maupun saudara ya. Lasik itu aman nggak, nyaman nggak, kan gitu. Karena ini saya sudah 1 bulan dan sudah merasakan hasilnya, saya akan mereview ya. Ini berdasarkan beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Yang pertama adalah tanya minusnya berapa gitu. Jadi kalau saya minusnya itu yaitu tadi, yang kanan itu 6, yang kiri itu 5,5 dan ada silindernya gitu. Dan pengalaman saya selama 14 tahun memakai kacamata itu sungguh sangat ketergantungan. Apalagi pas waktu saya bercanda sama istri gitu, guyonan itu, jarak 1 meter itu saya bilangin sama istri, yang itu loh, hidung kamu itu yang mana, mata kamu yang mana, saya nggak kelihatan ya. Ya Allah, ya Allah, sampai segitunya. Itu jaraknya 1 meter itu, yaitu buram semuanya. Terus ampunlah kalau kena minus itu. Kenapa kok minus saya tinggi ya? Karena tiap hari itu saya tidak bisa lepas dari laptop ya. Sebagai lawyer itu ya tiap harinya ya nulis ya, bikin gugatan, bikin pledoi, replik duplik, surat menyurat, yaitu tidak lepas dari laptop. Apalagi kalau bikin legal opinion itu, waduh, itu sampai bisa berjam-jam. Bahkan kalau saya sudah di depan laptop itu bisa sampai tengah malam gitu. Ketergantungan pada kacamata itu, kalau saya nyetir malam hari, apalagi waktu itu hujan gitu, malam hari waktu hujan, kacamata itu ngembun karena kan di dalam mobil kan AC gitu. Udah itu makanya kalau perjalanan malam apalagi hujan, saya mending berhenti, atau kalau di luar kota ya cari penginapan ya, istirahat, nggak berani meneruskan perjalanan ya, resikonya seperti itu. Saya tahu ada operasi lasik itu dari dokter Uyi. Jadi sebelum lasik itu ada yang namanya prelasik. Jadi prelasik itu kita didiagnosa. Jadi waktu itu saya datang ke NLC Dharma Husada itu tanggal, ini ada tanggalnya, tanggal 18 Maret tahun 2001, yaitu hari Kamis ya. Orang kalau lihat klinik NLC itu betah, yang seolah betah, bersih, nyaman. Nah, waktu itu saya langsung ke ruang pendaftaran, ditemui oleh Mbak Nisa itu. Mbak Nisa itu beliau CS ya, customer service kalau nggak salah di situ. Temui, terus saya diperkenankan duduk itu di meja nyantai lah di situ. Mbak Nisa itu menunjukkan macam-macam operasi yang ada di NLC. Jadi waktu itu ditunjukkan ini yang namanya PRK, ini yang namanya femtolasik, ini yang namanya relaxment gitu. Dan nanti tergantung dari Pak Arif itu mau ngambil yang operasi mana, dipersilakan. Terus saya tanya, kira-kira nanti yang cocok bagi saya apa ya Mbak gitu. Terus Mbak Nisanya bilang ya nanti dikonsultasikan sama dokternya aja. Jadi kalau PRK itu begini, femtolasik itu begini, kalau relaxation itu seperti ini. Jadi dari segi biayanya juga beda, dari segi lamanya kesembuhan juga beda. Di ruang
diagnosa itu ada 2 perawat ya. Saya kan orangnya kan seneng ngobrol. saya ajak ngobrol itu 2 perawat itu, saya kenalan itu. Nama saya Arif, masnya siapa gitu. Yang satu mengenalkan diri namanya Mas Adit, yang satunya Mas Mustaqim. Jadi di ruang diagnosa itu ada alat-alat ya, 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah, ada 4 itu alatnya, itu ada 4 itu ya, untuk ini apa, untuk memeriksa mata itu ya, seperti di optik itulah, seperti itu ya. Pertama saya diperiksa itu apa namanya ya alatnya itu, kalau nggak salah namanya itu ARK atau apa itu, ada ARK, ada NCT, ada Atlas atau siapa itu katanya itu. Katanya kalau ARK itu untuk refraksi objektif, terus kalau NCT itu untuk tekanan bola mata, terus ada yang Atlas itu untuk pemetaan kornea atau topografi, terus ada Pentacam itu untuk pemetaan dan ketebalan kornea, dan yang terakhir itu Skirmer atau apa itu namanya ya, untuk tes kadar air mata. Jadi apa, dilihat dulu minus saya berapa, sendernya berapa, terus lagi pindah lagi ke alat yang satunya itu seperti ditembak itu, plus gitu mata itu. Terus diperiksa lagi apa namanya itu di alat yang lainnya lagi, terus saya disuruh berbaring atau apa itu namanya itu, dilihat pemetaan kornea saya, ketebalan kornea saya itu dilihat. Setelah itu apa namanya, di ini juga di tes ini apa, di tes seperti manual itu loh, tulisan A, B, C atau angka-angka itu, mulai dari yang besar sampai yang kecil gitu. Ditutup ini. Setelah dari ruang diagnosa itu, akhirnya saya diminta untuk masuk ke ruang dokter. Yaitu waktu itu yang memeriksa saya Dokter Uyi langsung ya, diperiksa apa namanya, pakai trial lens atau apa itu, atau slit lamp atau apa, saya nggak paham itu seperti mata saya itu seperti dimasukin apa itu alat itu sampai sini, tapi ya seperti terasa apa ya, terasa gelinyer itu, tapi nggak sakit, nggak perih. Gitu. Terus katanya good itu bagus kok, matanya bagus itu. Terus saya konsultasi, kan di situ kan ada PRK, ada femtolesik maupun relaxmel itu, saya konsultasikan. Terus dokter Uyi mengatakan, Pak Arif maunya yang bagaimana? Saya sampaikan, saya kepinginnya terbebas dari kacamata. Berarti otomatis saya tidak min lagi kalau terbebas dari kacamata. Cuma masalahnya usia saya kan sudah masuk 41 tahun, yaitu kemungkinan plus itu ada. Jadi kalau kepingin nggak pakai kacamata, maksudnya nggak pakai kacamata minus maupun nggak pakai kacamata baca selamanya, maka itu bisa pakai femtolesik yang monovision. Jadi ya bisa baca, ya bisa jarak jauh. Apa itu monovision? Ya operasi lasik yang setelah dioperasi itu kita tetap bisa baca dan tetap bisa melihat jarak jauh itu tanpa kacamata sama sekali. Oke lah, nah, akhirnya saya putuskan ikuti saran dokter Uyi, pakai program yang lasik apa namanya, monovision. 13 April itu saya ke NLC sore ya. Di sana itu menjelang buka puasa. Jadi ya alhamdulillah pelayanannya luar biasa. Jadi yang bagi mereka yang berpuasa itu dikasih takjil, bahkan dikasih menu buka puasa. Menu buka puasa. Saya buka puasa di sana. Setelah itu nunggu ba'da isya.
karena itu kan antri ya, saya dapat giliran operasi nomor 5 ya. Jadi jam 8 baru saya dipanggil oleh perawat itu, dipakai baju untuk operasi itu. Setelah itu nunggu yang lain setelah dioperasi, saya baru diperkenankan masuk. Nah, di ruang operasi itu banyak dokter itu yang mau operasi saya, itu namanya dokter Dias. Tapi di dalam ruangan itu juga ada dokter Uli juga, banyak di situ, ada perawat juga. Akhirnya saya disuruh untuk berbaring. Udah berbaring. Setelah itu lutut ini dikasih bantalan gitu, Setelah itu dua tangan ini ya, tangan kanan sama tangan kiri itu dipegangi apa gitu. Nah, ternyata saya baru sadar itu ketika pas waktu selesai operasi itu, ternyata yang saya pegang itu sekuisi seperti ini. Katanya nanti kalau takut itu untuk pegangan seperti ini. Nah, itu saya tahunya ya, lihatnya ya setelah operasi itu, karena sebelum operasi kan mata saya kabur ya. Nah, setelah itu pas waktu berbaring itu, salah satu mata saya itu mata itu harus terbuka semua. Jadi mata itu harus terbuka semua, nggak boleh terpejam, nggak boleh berkedip. Jadi pas waktu terbuka sini, dokter yang mengoperasi itu, dokter Dias itu ya seperti melakban itu. Jadi mata saya yang kiri itu seperti dilakban, seperti lakban putih gitu. Akhirnya tetap gini aja, nggak bisa kedip-kedip, nggak bisa. Cuma yang sini kan nggak dilakban, cuma yang ini aja berputih gitu. Nah, akhirnya dilakban beberapa lapis itu, akhirnya nggak bisa lihat toh, cuma ini aja. Nah, yang masih bisa lihat ini akhirnya dioperasi pakai mesin itu. Mesin, saya nggak boleh berkedip ya, harus ikuti saran dokter dan sebagainya. Jadi ketika dokter Dias sama perawat yang lainnya mengatakan, Pak Arif fokus pandangannya, lihat yang warna titik hijau. Oke. Ya saya lihat yang warna titik hijau itu aja. Itu padahal warnanya itu seperti macam-macam ya, ada merah, ada kuning, terus bergerak-gerak itu, tapi ada warna hijau itu, kecil itu. Saya fokus melihat yang warna hijau itu aja. Fokus lah, lambat laun yang warna hijau itu, yang titik kecil itu makin banyak, akhirnya semuanya jadi hijau. Tahu-tahu dari hijau kabur putih plus hilang gitu. Itu dihitung itu kalau nggak salah 15 detik itu, 1, 2, 3, dihitung mundur sih ya, 10, 9 sampai selesai gitu. Nah, itu setelah yang yang kanan ini selesai, gantian yang kanan ini dilakban, gantian yang ini dioperasi. Prosedurnya sama, fokus pada titik hijau. Apakah saya tegang, takut gitu? Enggak, saya enggak tegang, enggak takut. Nah, kenapa? Karena saya sudah niat, saya kepingin sembuh ya, dari ketergantungan kacamata. Jadi pas waktu dioperasi itu saya wiridan aja, berdoa wiridan. Ya Bashir, ya Khobir, ya Bashir, ya Khobir, ya Bashir, ya Khobir gitu. Jadi yang maha teliti, yang maha melihat itu saya pikir terus gitu. Itu yang saya baca itu. Dan saya yakin Allah maha penyembuh, dan saya percaya dokter-dokter yang ada di NLC ini adalah dokter yang spesialis, dokter yang profesional. Jadi saya yakin aja apa yang dikerjakan dokter, insya Allah yang terbaik lah bagi saya. Nah, pas waktu itu di operasi itu ya kan kelihatan itu, walaupun nggak jelas ya sama-sama itu, seperti sayatan atau apa itu saya merasakan, cuma nggak sakit, nggak perih, nggak apa-apa
ya cuma merasakan gitu, merasakan tapi nggak sakit. Ya seperti apa, kalau saya lihat itu seperti apa ya, seperti pisau kecil itu, cuma kecil gitu, itu seperti disayat-sayatkan di sini, tapi ya nggak sakit. Itu beberapa kali gitu. Merasakan tapi nggak sakit. Setelah itu selesai, dari mesin yang satunya selesai, saya di ini apa namanya, selesai, alhamdulillah gitu. Dokter-dokter yang lain juga mengucapkan alhamdulillah selesai. Sudah selesai Pak Arif, bangun. Terus saya bangun, silahkan buka matanya, buka. Nah setelah buka mata itu saya merasakan perbedaan. Walaupun itu kelihatannya kabur, tapi saya bisa melihat dengan jelas. Kabur tapi bisa melihat dengan jelas. Rasanya seperti itu. Akhirnya saya disuruh noleh sama dokter bias itu ke kanan itu. Pak Arif, itu jam berapa? Saya jawab jam 8:05. Sontak semuanya, perawat sama dokter, alhamdulillah sukses gitu. Saya ikut bergembira walaupun itu masih kabur tapi saya lihat, ya Allah pelong gitu. Sudah selesai Pak Arif. Akhirnya diajak foto-foto itu. Setelah foto itu saya dibawa keluar untuk apa namanya, relax sebentar lah. Itu di situ ada ruangan untuk relax, terus diputarkan TV layar besar itu sampai nunggu nanti ada dokternya. Setelah itu mungkin 5 menit saya di ruangan tersebut, itu dokter Dias datang, terus saya diperiksa lagi, terus dikasih kacamata seperti ini. Dikasih kacamata, disuruh untuk pakai. Jadi pakai aja kacamata. Tak pandang-pandang kacamatanya keren. Bagus ini kacamatanya. Nah itu pakai ini, dan dibawain ini apa? Dibawain tulisan seperti ini. Nah seperti ini. Jadi berikut hal-hal yang harus diperhatikan sesudah tindakan lasik. Ya. Jadi di sini di bawah ini ya, pasien tidak diperkenankan mengucek atau menggaruk mata tidak diperkenankan terkena air selama 7 hari, tidur harus terlentang, tidak diperkenankan posisi miring atau tengkurap ya, pasien tidak diperkenankan berenang 2 bulan, padahal saya seneng renang itu ya. Pasien tidak boleh diperkenankan berolahraga aktivitas dalam 1 minggu, tidak diperkenakan mengemudi sendirian selama 1 hari, pasien tidak diperkenakan menggunakan make up. Saya kan nggak make up, laki-laki ya, menggunakan obat tetes mata sesuai petunjuk, wajib kontrol pasca operasi sesuai jadwal H+1, H+7 sama H+1 bulan. Dikasih seperti ini. Nah waktu itu pulangnya itu dikasih obat ya. Obatnya ada levofloxacin ya, ada levofloxacin ini yang merah ini. Terus ada lagi dikasih yang namanya Tobrosol ya. Terus yang ketiga Protaginta. Jadi 3 obat ini yang harus diteteskan tiap hari. Jadi itu ya pengalaman saya waktu di operasi lasik ya. Besoknya itu operasi kan selesai jam 8:05 ya malam. Kebetulan saya bawa driver ya. Akhirnya saya pulang dari NLC Dharma Husada ke Gresik. Saya pulang sampai rumah itu jam 10 ya, jam 10 saya pakai kacamata ini. Kacamata ini. Terus itu saya tidur istirahat seperti biasa ya, sesuai dengan aturan tadi. Saya tidur terlentang, dan selama tidur itu saya pakai kacamata ini supaya apa? Supaya nggak kegaruk dan lain sebagainya. Itu kan terhindar ya. Ini saya pakai. Jadi selama 1 minggu itu saya pakai kacamata ini kalau tidur. Sampai rumah itu jam 10 saya tidur. Terus itu jam 2 saya bangun ya. Bangun itu Masya Allah gitu. Itu ruangan kamar itu seperti terang benderang. Bukan seperti, ya memang terang benderang. Lebih terang dibanding saya pakai kacamata.
Jadi yang biasanya saya lihat jam itu harus pakai kacamata, itu nggak pakai kacamata sudah kelihatan gitu. Subhanallah gitu. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya bersyukur banget, seperti merasakan bisa melihat dunia yang baru tanpa kacamata seperti itu. Terus esok paginya saya naik ke loteng ya, terus naik lagi kebetulan rumah saya kan tingkat itu, saya lihat masjid, menara masjid, terus jalan tol itu kan kelihatan dari atas rumah saya itu terang benderang. Itu pas waktu pagi jam 6 pagi itu. Ya, saya bersyukur sama Allah, mata saya kembali terang benderang seperti menemukan dunia baru. Alhamdulillah ini sudah 1 bulan pasca operasi lasik dan saya bisa melihat. Bahkan pasca operasi lasik H+4 itu saya sudah coba berkendara sendiri, nyetir sendiri sudah bisa. Alhamdulillah sampai sekarang saya terbebas dari kacamata, dan kacamata saya ini saya simpan baik-baik sebagai kenangan bahwa saya pernah memakai kacamata. Selamat tinggal kacamata, dan saya syukuri dan saya rawat betul mata ini karena mata ini vital. Saya gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan memberi kemanfaatan pada mata saya. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Dokter Uyi, Dokter Dias, dan dokter-dokter lainnya yang ada di NLC, beserta perawat ya, yang baik hati, beserta staf-stafnya, ada Mas Mustaqim, Mas Adit, ya, Mbak Nisa, terus Mbak Herlina, dan kesemuanya yang ada di NLC. Is the best lah, layanannya luar biasa, dokternya ramah-ramah, begitu juga para perawat dan staf-stafnya semuanya, bahkan juru parkirnya pun sangat ramah sekali ya. Jadi layanannya luar biasa, tempatnya juga nyaman. NLC bisa di hati lah. Kenapa? Karena banyak membantu orang yang tadinya ketergantungan kacamata dan sekarang bisa lepas dari kacamata. Terima kasih semuanya, sukses selalu untuk NLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.